Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini di mata kuliah Perencanaan dan Pembangunan SDM, kita akan membahas tentang knowledge management atau bahasa Indonesianya adalah manajemen pengetahuan. Jadi apa itu manajemen pengetahuan? Manajemen pengetahuan ialah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian kita ini berbicara tentang knowledge. Knowledge ini ada disebut tacit, ada juga explicit. Apa itu tacit knowledge ya, atau pengetahuan tacit? Nah, tacit knowledge ini pada dasarnya bersifat personal. Kemudian dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk diformulasikan dan juga dikomunikasikan. Nah, biasanya tacit knowledge ini tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan. Nah, melainkan sesuatu yang terdapat di dalam benak orang atau pikiran orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Nah, jadi menurut Polanyi 1966, tacit knowledge ini secara umum dijabarkan sebagai sebuah pemahaman dan aplikasi pikiran bawah sadar. Kemudian tacit knowledge ini juga susah untuk diungkapkan dengan sebuah kata-kata. Kemudian berkembang dari kejadian langsung ataupun pengalaman. Lalu berbagi pengetahuan melalui percakapan atau storytelling. Nah, jadi berdasarkan pengertiannya, maka tacit knowledge dikategorikan sebagai personal knowledge atau dengan kata lain pengetahuan yang diperoleh dari individu atau perorangan. Nah, misalnya kalian suka nggak sih kayak kalian tuh tahu apa yang ada di pikiran kalian, tapi sulit untuk kalian translate dengan kata-kata. Ya, misalnya kalian punya pengetahuan, punya pikiran, punya ide, tapi tidak mudah untuk dijelasin ke orang lain. Nah, itu namanya tacit. Nah, lawan dari tacit itu eksplisit. Nah, explicit knowledge ini bersifat formal dan sistematis yang mudah untuk dikomunikasikan dan dibagikan. Ya, menurut Polanyi 1966, pada saat tacit knowledge dapat dikontrol dalam benak seseorang, explicit knowledge justru harus bergantung pada pemahaman dan aplikasi secara tacit. Maka dari itu, semua pengetahuan berakar dari tacit knowledge. Secara umum, explicit knowledge dapat dijabarkan seperti yang pertama, dapat diucapkan secara tepat dan resmi. Kemudian, mudah disusun, didokumentasikan, dipindahkan, dibagi, dan dikomunikasikan. Kemudian penerapan explicit knowledge ini lebih mudah karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan ataupun pernyataan yang didokumentasikan, sehingga karyawan-karyawan yang bekerja di sebuah organisasi dapat mempelajarinya secara independen. Misalnya kalian punya suatu pemahaman tentang sebuah resep masakan ya. Kalian masih menyimpan pengetahuan tersebut di dalam benak kalian saja tanpa orang lain ketahui. Ketika kalian mendokumentasikannya, kalian buat dalam bentuk catatan, ya, dieksplisitkan ke dalam sebuah tulisan, ya, atau gambar, maka itulah proses dari tacit menjadi eksplisit. Oke, jadi knowledge management ini sebenarnya juga salah satu cara untuk mengelola bagaimana ya mendokumentasikan tacit knowledge tadi gitu. Nah, jadi kalau di organisasi explicit knowledge ini contohnya seperti
job procedure ya. Jadi job procedure ini bisa disebut sebagai tanggung jawab atau tugas yang bersifat formal atau perintah resmi atau cara-cara untuk melakukan sesuatu. Bentuk konkret dari explicit knowledge adalah SOP atau Standard Operation Procedure. Zaman sekarang juga ada yang menyebutnya sebagai blueprint. Ya, jadi SOP, buku panduan, blueprint itu adalah salah satu bentuk explicit knowledge. Nah, sekarang mengapa sih knowledge management ini penting? Karena yang pertama, informasi yang awalnya mungkin berbentuk tacit ya, setelah dieksplisitkan, informasi-informasi yang relevan akan dapat diakses oleh seluruh karyawan. Lalu yang kedua, hal ini akan menjadi antisipasi apabila ada karyawan yang keluar. Misalnya ada seorang karyawan, dia menemukan sebuah inovasi, sebuah ide yang bagus untuk perkembangan sebuah organisasi. Nah, ini akan menjadi kekhawatiran bagi organisasi apabila karyawan tadi keluar. Namun, ketika apa yang ada dalam benak karyawan tadi sudah dibuat dalam bentuk eksplisit ya, ide-idenya, inovasinya, penemuan yang dia temui itu dibuat dalam bentuk eksplisit, didokumentasikan sehingga menjadi sebuah blueprint atau SOP bagi perusahaan. Hal ini tidak menjadi masalah ketika karyawan tadi adanya keinginan untuk keluar dari sebuah organisasi. Hal ini juga akan membantu tentunya ketika ada karyawan yang ingin masuk ke perusahaan tersebut. Ketika ada pegawai baru yang akan masuk ke sebuah organisasi, ya, ini akan menjadi lebih mudah dipelajari karena sudah ada catatan-catatan ataupun dokumentasi-dokumentasi yang bisa dipelajari. Lalu yang ketiga, tentunya hal ini bisa menghindari duplikasi. Pernah nggak kita dengar kalau ada sebuah perusahaan ya, desain produknya itu bocor ke perusahaan lain, sehingga perusahaan yang rivalnya, perusahaan lawannya terlebih dahulu menyontek desain produknya. Nah, hal ini sangat berbahaya. Namun dengan adanya knowledge management, hal ini bisa dihindari. Oke, lalu yang keempat, untuk memanfaatkan keahlian yang ada. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang ada di sebuah organisasi itu adalah sebuah aset. Nah, sebuah aset yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, maka keahlian-keahlian, pengetahuan yang ada pada karyawan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Ada 3 elemen pokok dari knowledge management, yaitu people, technology, and process. Nah, people ini yang berarti knowledge management itu berasal dari orang. People merupakan bentuk dasar untuk membentuk knowledge yang baru. Tanpa ada orang, maka tidak ada knowledge. Lalu yang kedua itu teknologi. Ya, teknologi merupakan infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Jadi, ketika kita berbicara tentang knowledge management, ini sangat berkaitan dengan teknologi, terutama teknologi informasi. Ya, jadi teknologi informasi salah satu tools atau alat atau media yang membantu dalam proses untuk mengelola pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu proses. Nah, proses ini yang terdiri dari menangkap, menyaring, mengesahkan, mentransformasikan, dan menyebarkan knowledge ke seluruh perusahaan ya, yang dilengkapi dengan menjalankan prosedur dan proses tertentu. Nanti akan kita bahas tentang proses dari knowledge management. Nah, ini contohnya. Ini adalah
rangkaian dari elemen-elemen dari people, itu ada seperti knowledge manager, communities of practice, training and communication, measurement and reward system, knowledge sharing culture, knowledge advisor, employee satisfaction survey. Ini kalian bisa lihat sendiri dan kalian bisa artikan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu manfaat dari knowledge management. Apa sih manfaat dari knowledge management? Yang pertama tentunya untuk penghematan waktu dan biaya. Jadi dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dan sumber pengetahuan yang baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan juga biaya. Lalu yang kedua, peningkatan aset pengetahuan. Jadi sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas pada setiap karyawan, sehingga karyawan juga dapat meningkatkan kompetensinya. Nah, lalu yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Ya, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Dan yang terakhir, peningkatan produktivitas. Jadi pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Nah, ini tadi ini adalah proses dari knowledge management. Yang pertama yaitu collecting data and organizing data. Collecting ini yaitu mengumpulkan. Jadi ini adalah langkah yang paling penting sebenarnya dari proses manajemen pengetahuan, karena ini dasarnya ya. Ini dasarnya. Nah, jadi jika kita mengumpulkan data yang salah atau yang tidak relevan, maka pengetahuan yang dihasilkan mungkin juga bukan yang paling akurat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan tersebut bisa tidak akurat juga. Lalu setelah data dikumpulkan, maka yang berikutnya yaitu melakukan pengorganisasian. Nah, data yang dikumpul itu perlu diorganisir. Ya, organisasi itu biasanya organizing ini biasanya terjadi berdasarkan sebuah aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini juga biasanya ditentukan oleh organisasinya. Contohnya, misalnya semua data terkait penjualan dapat diajukan bersama dan semua data terkait staff dapat disimpan dalam sebuah table database yang sama. Misalnya data cloud ya, misalnya entah Google Drive, entah Microsoft Cloud, itu tergantung aturan-aturan dari perusahaannya. Jadi hal ini sangat penting. Setelah mengumpulkan, perlu adanya pengorganisasian biar data-data yang dikumpulkan tadi itu menjadi rapih ya, terkelola dengan baik, sehingga ini tidak menjadi manajemen yang baik adalah manajemen yang menghasilkan efisiensi kan tentunya. Maka organizing ini adalah salah satu cara untuk menempuh efisiensi tersebut. Nah, lalu yang ketiga ya, setelah mengumpulkan data, setelah mengorganisasi data, lalu berikutnya ialah summarizing and analyzing. Apa itu summarizing? Yaitu meringkas. Ya, pada langkah ini informasi dirangkum untuk mengambil esensi. Ya, informasi yang panjang disajikan dalam format table atau grafik yang disimpan dengan tepat ya. Untuk meringkas ada banyak alat yang dapat digunakan seperti software, kemudian ada yang namanya bagan Pareto, atau misalnya kalau dalam manajemen proyek itu ada namanya Gantt chart. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian
Langkah berikutnya yaitu menganalisa. Ya, analyzing ini informasi yang sudah dirangkum tadi dianalisis untuk menemukan hubungannya, kemudian temukan polanya. Nah, jadi seorang ahli atau tim ahli harus ditugaskan untuk bertujuan menganalisa informasi yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, jadi dalam hal ini adanya keterlibatan ahli. Nanti baru dibuat dalam bentuk laporan hasil analisis. Lalu kemudian setelah melakukan analyzing, tahap berikutnya adalah synthesizing. Synthesize ini yaitu mensintetis. Ya, pada titik ini ya informasi menjadi sebuah pengetahuan. Ya, ini dari informasi menjadi sebuah pengetahuan. Jadi hasil analisis ya atau yang sudah dirubah dalam bentuk laporan digabungkan bersama untuk memperoleh berbagai konsep dan artefak. Pola atau perilaku satu entitas dapat diterapkan untuk menjelaskan sebuah entitas yang lain. Dan secara kolektif, organisasi memiliki seperangkat elemen pengetahuan yang dapat digunakan di seluruh organisasi. Nah, kemudian pengetahuan ini disimpan dalam basis pengetahuan organisasi untuk digunakan lebih lanjut. Biasanya basis pengetahuannya adalah implementasi perangkat lunak yang dapat diakses dari mana saja melalui internet. Anda juga dapat membeli perangkat lunak berbasis pengetahuan tersebut atau mengunduh implementasi sumber terbuka yang sama secara gratis. Jadi kalau misalnya kalian ingin coba-coba Google, itu kalian bisa nanti searching knowledge management tools. Jadi sudah banyak sekarang ya software developer yang membuat suatu perangkat lunak untuk mengelola pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu decision making, pengambilan keputusan. Pada tahap ini pengetahuan digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, contohnya saat memperkirakan jenis proyek atau tugas tertentu. Ya, pengetahuan yang terkait dengan perkiraan sebelumnya dapat digunakan. Ini akan mempercepat proses estimasi dan menambah akurasi tinggi. Ini adalah bagaimana manajemen pengetahuan organisasi menambah nilai dan juga menghemat uang dalam jangka panjang. Selanjutnya kita berbicara tentang knowledge sharing. Knowledge sharing ini atau berbagi pengetahuan itu adalah hal yang perlu difokuskan pada perusahaan yang ingin melakukan knowledge management dengan baik. Jadi supaya karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasinya melakukan knowledge sharing dengan baik, maka perusahaan perlu memperhatikan COP-nya. Apa itu COP? Yaitu Community of Practice. Nah, Community of Practice ini adalah sebuah komunitas ya yang berisikan sekelompok orang yang memiliki profesi sama, berbagi pengetahuan tentang topik tertentu yang spesifik. Kalau menurut 18 Wenger, ya, definisi COP yaitu sekelompok orang yang sama profesi yang peduli dengan sesuatu topik atau masalah untuk menjadi bahan belajar dan diskusi rutin sehingga menjadi lebih baik lagi. Biasanya peserta-peserta COP ini adalah masyarakat praktisi berdasarkan ahlinya. Nanti orang yang menjadi anggota COP ini biasanya memiliki suatu keahlian tertentu pada bidang tertentu ataupun pengalaman dalam melakukan praktek di bidangnya. Oke, jadi perusahaan ataupun organisasi yang ingin mendapatkan hasil dari knowledge sharing ini, biasanya ini perusahaan-perusahaan yang memiliki kebutuhan teknologi informasi yang tinggi, produknya itu produk yang memiliki inovasi yang tinggi, maka perusahaan harus mendorong kegiatan COP. Nah, kegiatan COP ini bisa didorong dengan cara membentuk suatu ruang kerja yang nyaman,
sehingga komunitas-komunitas itu bisa berdiskusi dengan nyaman dan santai. Apabila mereka melakukan knowledge sharing nyaman dan santai, mereka juga akan bisa menimbulkan ide-ide yang baru, ide-ide yang inovatif. Tentunya ide tersebut juga akan berdampak pada perusahaan, sehingga perusahaan memiliki inovasi-inovasi baru yang tentunya akan bermanfaat untuk meningkatkan performa ataupun meningkatkan profit dari perusahaan. Nah, kemudian digital workspace. Nah, jadi perusahaan untuk memudahkan knowledge sharing tadi juga perlu melakukan stimulasi ya bukan stimulasi tapi menciptakan sebuah digital workspace ataupun ruang kerja digital. Jadi zaman sekarang bisa dibilang kita itu bisa kerja tanpa batas. Apalagi kadang-kadang pengetahuan itu bisa muncul tiba-tiba, ide itu datangnya bisa tiba-tiba. Maka dengan adanya di digital workspace atau ruang kerja digital, hal ini akan lebih memudahkan para pekerja untuk terkoneksi satu sama lain tanpa batas ruang dan waktu. Jadi mungkin ini bisa dalam bentuk sebuah forum atau grup dalam sebuah sosial media ataupun grup daring ataupun mailing list ya seperti itulah, ataupun perangkat lunak juga bisa dilakukan. Nah, jadi di sini saya memberikan kalian gambaran bagaimana perusahaan-perusahaan yang sebenarnya mereka menciptakan ruang kerja yang nyaman sehingga karyawannya itu bisa saling terbuka tentang pengetahuan mereka, saling nanti bisa ngobrol dengan santai, ngobrol dengan nyaman, tidak di bawah tekanan. Jadi knowledge sharing ini juga bisa berkaitan dengan work life balance ya, bagaimana kerja hidup seimbang. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Google, kita lihat di sini ada ruang musik, bahkan ada tempat bermain golf, bermain tenis meja. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan hal ini bisa membuat mereka menjadi lebih mudah untuk mendapatkan ide. Nah, bahkan ketika mereka berkumpul sambil bermain seperti ini, mereka juga bisa saling berbicara tentang ide-ide ataupun inovasi. Kemudian ini contoh kantor Google Indonesia. Di sini kita lihat mereka berkumpul santai-santai sambil makan. Jadi bisa saja ketika mereka berkumpul dan makan ini, mereka juga membicarakan hal-hal yang baru, hal-hal yang inovatif. Jadi mereka saling mentransfer tacit knowledge mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan dari hasil perkumpulan COP ini akan menjadi sebuah ide atau temuan baru bagi si perusahaan tadi. Oleh sebab itu, kenapa perusahaan harus menciptakan ruang kerja yang nyaman, ya, ruang kerja yang membuat karyawannya bisa berdiskusi dengan santai agar mereka dapat membuat inovasi-inovasi yang berguna bagi organisasinya. Nah, ini contoh lain dari kantor Gojek. Kita juga tahu kalau Gojek itu bagaimana perkembangannya dari awal sampai sekarang ini ya, salah satu perusahaan startup yang luar biasa sekali, salah satu unicorn di Indonesia. Nah, mereka men-treat karyawannya itu dengan sangat baik, salah satunya menciptakan ruang kerja yang nyaman. Nah, ini jadi ruang kerja, meja kerjanya diciptakan tidak ada hierarki, semuanya saling terkoneksi. Ya beda kalau misalnya kita lihat di kantor-kantor pemerintahan yang adanya hierarki, bos ruangannya beda, ataupun kabid kasih itu beda. Kalau di perusahaan-perusahaan seperti Gojek, mereka saling terbuka supaya mereka bisa dengan lebih mudah saling berkomunikasi. Itulah tujuannya mereka menciptakan ruang kerja yang seperti ini. Baiklah, sudah selesai tentang knowledge management.
Intinya, knowledge management ini tidak bisa kita pelajari hanya satu pertemuan saja. Yang saya sampaikan sekarang adalah dasar-dasarnya saja. Apabila kalian ingin mempelajarinya lebih lanjut, kalau dulu saya waktu kuliah mempelajari knowledge management ini satu semester, ya satu buku itu ada beberapa bab, isinya tuh banyak sekali. Jadi kalau kalian tertarik untuk belajar tentang knowledge management, kalian boleh cari referensinya. Dan knowledge management ini juga bisa dibilang salah satu topik yang menarik untuk dijadikan bahan judul skripsi kalian. Baiklah, terima kasih ya sudah mendengar, dan apabila yang sudah mencatat itu lebih baik lagi. Habis ini kita nanti akan ada kuis yang akan saya beritahu jadwalnya di Google Classroom. Baiklah, selesai pertemuan daring kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.